Tembakau tuh nggak enak bos, jarum suntik taruh di tangan sini. Jadi kalau digerebek, dibuka pintunya, jarum suntiknya lempar ke bak. Jarum suntiknya ngambang-ngambang gitu kan. Nah, kita telanjang. Lu masih pemakai dan lu masih yang ngambil sendiri, itu masih bandar biasa lah. Ability Podcast. Believe in yourself. Selamat datang di Ability Podcast. Kalau kemarin kita udah bahas yang sedih-sedih ya, kita bahas tentang seorang perjuangan anak yatim piatu, bagaimana mereka survive untuk hidup gitu ya. Nah sekarang kita kedatangan tamu yang spesial yang menurut saya problem ini akan terus-terusan menarik untuk dibahas karena memang problem ini tidak selesai-selesai di negara kita. Bahkan di negara manapun kelihatannya jadi big problem ya. Sekarang kita kedatangan Bang Mike. Selamat datang Bang di Ability Podcast. Iya, thank you buat undangannya. Saya yang terima kasih ya Bang sudah menyempatkan waktu yang sibuknya tuh bisa ke sini. Ya. Jadi kita bisa sharing, Abang bisa sharing pengalaman hidup Abang yang sangat menginspirasi banyak orang kelihatannya ya. Mudah-mudahan banyak anak-anak muda, generasi muda di Indonesia terinspirasi dari cerita Abang lagi. Amin. Nah, kalau saya dengar desas-desus saya ngeriset ya, tim saya ngeriset Abang tuh, Abang itu dulu waktu muda ya Bang ya mungkin ya? Ya. Waktu muda. Sekitar 20-an lah. 20. Umur 20. Ya, sangat muda sekali ya. Terjebak di dunia hitam, terutama di drugs ya Bang ya? Di drugs, yes. Itu bisa cerita nggak awal mula itu kenapa bisa sampai masuk ke sana? Oke, saya jatuh di narkoba itu sekitar tahun 1999. 1999. It's like 21 years ago lah, sekitar 21 tahun yang lalu. Jadi kalau dihitung dari sekarang udah umur 23-an lah pada saat itu. Jadi pertama kali itu di hidup gue selalu takut sama sosok Gue selalu takut sama satu sosok yaitu bapak gue sendiri karena bapak gue nggak pernah marah. Oh pendiam. Pendiam. Tapi kalau sekali marah dia selalu meledak gitu. Jadi kayak every my action gitu, setiap aksi gue selalu mikir aduh ntar kalau gue salah gue berbuat yang enggak nih, gue ada satu sosok yang nggak pernah marah udah baik banget gue ganggu kayak bangunin naga gitu kan. Dan akhirnya pada saat 9697 itu dia meninggal. Di tahun 97 dia meninggal. Di 97. Nah, tahun 97 dia meninggal, gue baru lulus, baru mau masuk kuliah. Jadi gue angkatan 96. Ya terus gue nggak ada sosok yang gue takutin. Jadi kayak ayo deh kita salon deh gitu. Siapa aja karena gue kayak ada anger gitu. Gue kayak marah kenapa bapak gue diambil gitu. Kenapa bapak gue harus pergi secepat itu. Ada gitu. Kekecewaan dalam diri ya? Yes, karena kan gue anak pertama, cowok, satu-satunya, adik gue cewek semua 3, dan kayak gue tuh belum nyenengin dia gitu, belum bikin bangga bokap gue gitu. Jadi pada saat itu gue kehilangan sosok itu, dan akhirnya itu mempengaruhi juga di keuangan finansialnya keluarga. Karena bokap kan, kita masih sekolah, setiap kali kita mau belajar bisnis semua segala macam nggak dikasih, jadi disuruh pulang, lu belajar aja deh, jangan mikirin duit gitu, papi yang urus campur gitu. Ya. Jadi pas dia nggak ada yang bisa cari duit di rumah, jadi semuanya tuh berantakan. Ya, pada saat itu kan zaman itu kayak di bowling tuh di Ancol kan kayak geng-geng mobil segala macam ngumpul-ngumpul, terus di kompleks tuh kompleks kan mereka juga buat dari anak gengnya lah segala macam. Nah kebetulan gue ada di geng mobil itu karena dulu kita keluarga yang cukup mampu lah, punya mobil, punya ini. Nah ngumpul lah di satu komunitas mobil tapi nggak punya mobil. Oh, jadi gue dicengin gitu kan? I see. Masa anak geng mobil nggak punya mobil? Aneh ya? Aneh gitu kan? Nah gue merasa nggak diterima di situ. Dan ngomongan mereka memang masuk akal gitu kan. Jadi akhirnya gue cari penerimaan, gue cari ke tempat yang bisa nerima gue dengan kondisi gue saat ini. Oke. Gitu. Akhirnya gue ngumpul lah sama sepupu-sepupu gue yang anak-anak motor, ngumpul diterima di situ. Ternyata gue ketemu yang namanya Putau. Oh, zaman itu dulu memang Putau yang lagi hype ya Bang? Lagi hype. Sabu belum terlalu. Tapi sudah ada dulu sabu itu? Ada, cuman
cuman certain aja sih, yang kayak orang-orang yang masih pakai inek, dia buat naikinnya tuh masih pakai sabu gitu. Tapi nggak terlalu seheboh sekarang. Sekarang malah kan kayaknya ngambil alih kan. Oh iya betul. Malah justru putau sekarang malah kelihatannya nggak pernah denger lagi saya. Ya, udah mulai hilang. Udah mulai hilang ya. Udah mulai hilang. Mungkin ada lah, cuman nggak tahu, nggak seperti dulu gitu. Kalau sekarang kasus semua sendiri yang kalau dilihat sama Bang Aftar kan semua juga kan gitu kan. Iya. Kayak semuanya sabu. Iya betul sih, sabu. Gitu. Tapi putau sama kokain itu sama gak sih Bang? Beda. Kokain itu kan levelnya yang lu tinggi. Jadi kayak, jadi kan kita kalau ngomong dua kelas yang garis besarnya kan, kalau kayak yang pedau-pedau tuh yang mainnya main bawah, main low, nyantai, cimeng, kan heroin. Yang lower ya? Yang lower kayak putau kan, putau itu kan kayak ampasnya heroin sebenarnya. Oh justru putau itu ampas dari heroin itu? Ya itu jadi bener-bener kayak opium itu kan yang bawah, dia tuh main bawah, santai kayak gitu. Kan kalau kokain lu, wah langsung tinggi, kenceng gitu kan. Giginya sampai di 6 kan biasa mereka habis sedot gitu, habis di sniff kan mereka ambil terus taruh di gigi gusinya supaya 6, supaya kayak lu minum tuh alkohol kuat banget jadinya. Oh, I see. Ya, I try couple times tapi gua nggak suka karena memang ini kayak kebagi tuh. Lu nyobain tapi kalau lu nggak dapet moodnya, feel-nya gitu ya. Kayak ini bukan gue nih gitu. I see. You know, bukan jadi diri gue gitu. Ini bukan gue nih, gue nggak suka yang terlalu tinggi kayak begitu kan. Nah, kalau di sini kan crack, cocaine, kayak crystal meth yang lu nggak bisa tidur segala macam kayak gitu. Jadi kayak ini kayak dua kubu nih. Iya. Gitu. Memang dua jenis yang berbeda ya Bang ya. Efek ke bodinya tuh beda. Gitu. Nah awal mula terus kan waktu itu abang komunitas di mobil, geng mobil ya kan. Akhirnya ada kejadian lah di rumah. Bokap meninggal, akhirnya financial di rumah agak berantakan, akhirnya abang turun ke geng motor yang bisa nerima abang di situ kan? Ya, jadi gue main ke situ sebenarnya kayak ya udahlah nggak ada tempat nongkrong, gue di situ akhirnya pertama gue ngeliat sepupu gue nih, nggak sepupu gue sih temen-temennya lah komunitasnya di satu komplek itu, kayak pertama minjem duit kan. Oh. Ya, gue masih sempet nasehatin mereka gitu, kayak gue oceh-ocehin gitu, lu gila ya pakai putau kayak begini. Nah ujung-ujungnya kan lama-lama ini minjem duit tapi duit nggak pernah balik gitu kan. Jadi bodoh banget gue keluar duit tapi gue nggak ngerasain. Oh awalnya dari situ? Dari situ. Udah sini gue pakai deh. Oke, karena awalnya bukan karena penasaran, karena merasa rugi aja berarti ya? Iya, terus kan kadang-kadang lu ngerasa lu nongkrong di situ, lu ngoceh juga nggak didengerin kan. Terus mereka udah pada pedau, udah pada kayak apa rokok, udah pada cuma nempel di bibir segala macam kayak gitu. Kita ngomong kan kayak ini mah gue kayak sendirian. Ya kan akhirnya gue ikut deh, let me join you, your imajinasinya gue masuk kalian gitu kan. Kita pengen tahu pertama. Itu yang bahaya sih. Lu pengen tahu coba-coba. Karena kepo awalnya yang bahaya ya. Ya lu ngerasa ini kayaknya asik juga nih gitu kan. Jadi lu masuk ke ngomongan lu sendiri yang lu ocehin ini nggak gini-gini, akhirnya lu kecemplung di situ. Terus awalnya berarti abang nyoba apa pertama narkoba itu? Putau. Emang langsung putau? Putau. Boleh tahu nggak sih bang? Kayak gue kan mungkin generasi yang tidak paham putau ya. Taunya mungkin yang kenal-kenal, mungkin kalau lihat putau, bukan putau sih, gue lihatnya sering di kokain kayak di Netflix, serial Netflix, Pablo Escobar dan lain-lain gitu kan. Cara pakai putau tuh kayak gimana sih bang? Kalau putau di Indonesia sendiri kan dia tuh kayak bubuk putih gitu, bubuk putih. Jadi dia kayak tepung kan? Iya kayak tepung lah gitu. Tapi dia biasanya kayak batu-batu, lu bisa gerus. Oh, sih, gak halus berarti ya? Ya, jadi kayak ada kerikil. Kalau tepung kan benar-benar nggak ada kerikilnya. Iya. Nah, pertama kali kalau lu caranya ngedrag, biasanya tuh pakai aluminium foil atau pakai biasa foil yang di rokok-rokok tuh di gudang garam. Kayak sekarang udah nggak pakai deh. Jadi kalau gudang garam kan ada lu cabut nih buka. Oh ada. Boleh saya kasih contoh deh bang? Kayak gini berarti? Ya, lu cabut itu kan, terus lu bakar tuh pakai korek. Dia kan hilang tuh kertas putih atasnya. Oh ininya? Ya, itu kan jadi tinggal foilnya doang kan. Jadi lu ambil kayak lu pakai sedotan, lu bikin kayak sendok gitu, atau lu bisa pakai, kalau zaman dulu tuh kita punya apa namanya telepon kartu yang magnet, yang lentur banget diginiin. I don't know lu ngalamin nggak? Masih tahu. Buat ngambil barang, seret, taruh di atas kertasnya, dibakar dari bawah. Terus kita pakai koin, pakai kertas ini, uang kertas, kita gulung bikin bongan. Jadi, dari uang kertas? Iya, lu bikin segitiga, lu gulung, terus itu bisa diselipin, lu puter seret. Udah jadi kayak pipa. Jadi lu pakainya gini. Pertama tuh biasa semua kita mulai dari ngedrag.
Ngedrak itu yang itu Ya, tadi yang dibakar itu. keluar asap gitu. Oke. Nah, dibakar, ngedrak, habis masuk ngedrak, ya itu biasanya kalau itu body kan kayak ada yang nolak kan. Sesuatu yang baru di tubuh lu kayak begitu, kayak kayak cairan kimia apa atau segala macam, substance-nya tuh bodinya nolak, jadi lu ada mual, ada kayak gitu, kayak ada Awal-awal itu ya. pasti gitu ya. Nah, orang pakai narkoba itu biasanya pertama kan cari high-nya, cari enaknya lah. Oke. Wih, ini tingginya semana nih gitu kan? Nih gua bisa how high I can go gitu kan. Nah, Sampai tapi, mana nih gitu. Ya, ketika lu udah kecanduan, biasanya kita cari barang, lu nggak cuman buat tinggi doang, tapi lu buat nutupin sakit lu. Emang need kebutuhan ya. Ketagihan lu. Jadi kadang-kadang ya kalau duit lu masih banyak, lu bisa pakai sebanyak-banyaknya ya kan, lu masih bisa dapet tinggi, tapi kan dosis makin tinggi. Kayak kebas gitu kan sih bang? Kayak pertama kali umamanya pakai satu umamanya. Habis pakai satu udah gak dapet nih Pasti, dua pasti. gitu, tiga gitu ya berarti. Dosis pasti naik terus. Okay. Even little by little ya gitu. Dan akhirnya pada saat itu gue make uang kan pasti berkurang. Ya. Ya, kayak lu belanja, lu beli segala macem, duitnya biasanya bisa beli 1 juta, lama-lama kan kalau pakai tiap hari udah pasti lu penghasilannya berapa sih gitu. Iya sih. Nggak sampai segitu lu bisa pakai yang sama terus gitu. Dan akhirnya kita mulai suntik, jarum suntik, karena jarum suntik kan langsung ke darah kan. Oh berarti alasan pakai jarum suntik tuh ngirit awalnya. Pertama ya, sama kayak lu udah nggak dapet, I see. udah penasaran juga kayak, ini kalau disuntik kan langsung teng gitu kan. Dan bedanya ada wanginya. Wanginya gimana maksudnya? Jadi kayak I don't know how to explain ya. Ini it's just in my memory, you know. Makanya gue bilang nih, kalau orang tuh kalau sugesti, kadang kalau udah berhenti bilang sugesti hilang itu, that's bullshit. pasti masih ada ya? Ya, sugesti itu kan rasa ingin yang diciptain dari memori lu. Oke. Iya kan, lu pakai cara pakainya, enaknya gimana, lu taruh tuh di bawah sadar. alam sadar lu gitu. Oke. Ya gitu. Jadi ketika lu ingat, itu sebenarnya sugesti lu mulai keluar. Cuman gimana cara lu nanganin sugesti itu? Lu nolak atau lu mau lanjutin? Sampai sekarang abang masih itu ngerasain itu? Sugesti kan memori. Gue pasti ingat dong. Kayak gue cerita sama lo nih, gue inget nih. Masih kerasa Iya gitu? dong, pasti. Wah. Iya dong. Kayak jujur aja, kayak lu pertama kali ngerokok atau lu ngelakuin sesuatu yang baru, pasti kan ada di memori lu. Iya sih. Apalagi sampai benar-benar kita suka hal itu ya. Iya. Jadi itu kalau orang bilang gue nggak sugesti, that's bullshit man. Come on, itu kan udah ada di memori lu. Nggak bakal bisa hilang Nggak gitu, bakal bisa sampai hilang. kapanpun Nggak ini. bakal bisa hilang. Oke. Nah, pas suntik itu Yes. kayak gimana bang? Oh, suntik kalau yang di sini ya di Indonesia itu kan biasanya pakai jarum suntik 0,1 biasanya. Yang paling biasa tipis orang pakai ya? 0,1 lah. 0,1 yang kecil, jadi lu masukin itu bubuknya, masukin ke dalam pipetnya. Oke, lu tekan, terus lu ambil air. Jadi kan airnya masuk tuh, terus lu sentil-sentil, sama aja kayak dokter. Berarti larut dia? Larut. Nanti gue ceritain heroin putau yang di Amerika kayak gimana, beda lagi. Oh beda? Beda. Jadi kalau yang lu lihat di film tuh, yang mereka harus dibakar dipakai sendok dulu, itu it's different. Itu kasarnya kalau di sono bahasa Spanishnya chiba. Chiba itu tai. Tai anjing. Ya means tai, shit. Chiba itu shit. Arti itu tainya heroin. Ampasnya gitu. Bener-bener ampasnya gitu. Oke. Gitu. Jadi cara pemakaiannya juga beda, cara untuk nyiapinnya. Nah biasa udah sama aja. Ketika lu udah larutin, lu setting gitu kan. Lu setting, lu cari pembuluh darah lu sama. Kayak lu mau biasa ini aja. Kayak infus gitu ya? Ya kayak infus, lu cari masuk, tinggal. Tapi bisa orang kan ada kayak pompa-pompa gitu kan, sebenarnya nggak ngefek. Oh iya kayak set kompa gitu ada kan. yang bilang, wih gila tambah tinggi. Enggak, itu mah udah masuk sekali ya sama aja sebenarnya. Oh berarti udah masuk, udah usah dikeluarin lagi seharusnya ya? Ya, keluarin kan nyampur ke darah, sekali masuk sebenarnya udah habis. Cuman kadang-kadang kan orang udah giting gitu kan, jarumnya gantung-gantung gitu kan. Rokoknya udah di sini kagak diisep, udah gitu. Gue pernah ke gate tuh sama polisi. Habis giting gini polisi datang depan gue. Oke. Itu yang di LA itu yang nanti gue ceritain di Amerika. Gue pernah ketangkep masuk penjara gara-gara gitu. Gara-gara itu. Iya pas gue mulai anjing polisi depan gue coy. Itu lagi high banget tuh. Iya lagi udah masuk kan, barangnya udah masuk kayak. Pas polisinya di depan. Oke. Nah nanti kita cerita di akhir ya bang. Gue pengen tahu dulu kayak efeknya apa sih bang ke badan itu?
Kalau si Putau ini sendiri itu kan seperti gue bilang, jadi dia tuh efeknya ke badan dia jadi kayak mainnya main bawah dia lah, main low lah, dia lebih santai. Berarti sama kayak cimeng gitu kah? Sama kayak cimeng, cuman quite different ya, maksudnya kayak satu kategori, cuman beda judul lah. Beda judul ya? Beda judul, beda ending sebenarnya. Tapi kategorinya sama, kayak lu nonton film horor, tapi judulnya beda, terus jagoannya beda lah. Iya, dapat ininya beda gitu. Feel-nya ya? Feel-nya beda. Gitu. Nah kalau Putau tuh lebih slow buat apa? Ya slow, lu kayak apa ya? Semua di tubuh lu tuh jadi kayak seger gitu. Tapi lu santai. Santai bro, gitu kan. Lu ngomong kayak santai kan. Kalau cimeng kan rada-rada bego juga kan. Kadang betul. Ya ketawa nggak nyambung. Ini enggak gitu. Ini kayak lu habis lu ngerasain pedalnya udah santai. Itu berapa lama biasanya bang? Abis kita make, efeknya itu bakal bertahan berapa lama? Biasanya gini, kalau lu udah make, lu giting tuh sebenarnya sekitar 1 jam 2 jam only sih. Terus badan lu normal kan. Nah ketika lu sakau tuh kan sakit karena putau. Iya. Oh sakau itu singkatan dari sakit karena putau. Ya, sakit karena putau itu sakau. Teman karena dipakai sama anak-anak kalau yang kayak sugesti buat yang badannya sakit atau misalnya ketagihan, mereka pakai kata sakau buat di segala jenis obat. Awal dari kata-kata sakau sebenarnya dari tapi belum itu dia pakai putau. Sekarang tuh kayak ngetrennya ngomongnya ngetrennya sakau gitu ya. Sakau. Atau mungkin bisa juga jadi sakit karena engkau. Sakit karena engkau. Masuk. Oke. Bisa kata-kata senja juga tuh. Iya. Anak indie ya kelihatannya. Sakau men, sakit karena engkau. Oke. Nah, terus jadi badan lu tuh kayak getting normal sampai lu nanti satu titik around 8 hours badan lu nagih. Nah, ketika lu sakau tuh ada levelnya. Jadi kayak masih baru lu pilek, lu kayak meler-meler. Terus lu ceritanya lu mau berhenti nih. Lu bener-bener enggak mau make. Like the next 10 hours, 12 hours tuh badan lu udah mulai kayak minta. Jadi setiap lubang yang ada di dalam tubuh lu, kayak dari dubur, dari dari hidung semua tuh segala macam kayak keluar cairan. Termasuk mulut lu kayak lu mual di dalam tuh kayak ada perlu diobatin gitu, kayak perlu dikasih suntikan. Kayak gitu. Dan everything kayak terus lu bencret semua segala macam itu alamin. Makanya orang Putau kalau sakau mau berhenti itu lebih sulit. Lebih sulit untuk berhenti daripada narkotika yang lain. Gua sih nggak tahu yang lain kayak gimana banget, cuman sepengetahuan gua bakau tuh paling parah. Banyak yang mati juga kan sampai bakau. Oh iya, temen gua ada yang udah mati, ada yang kena HIV, ada yang AIDS gitu. Oke. Jadi efeknya memang separah ya area-area situlah. Gitu. Nah, sampai dibilang kita sampai sakau itu kita pakai putau berapa kali bang? Kan biasanya ada kayak kita pengen nyoba doang 1 kali gitu kan? Apa langsung kecanduan gara-gara 1 kali pakai itu atau? 1 kali enggak, cuman lu pasti ngerasa kayak ngerentak badan kan. Kayak pertama lu kayak ngerentak dulu, terus itu yang ngerasa badan gua nggak enak ya. Tapi lu belum meler tuh, karena lu belum pernah ngerasain, lu pikir segitu tuh udah kayak maksimalnya kan. Kayak aduh badan gua ngerentak nih, gara-gara kemarin gua ngedrek nih. Bro, bagi dia dikit, enak wis. Dari situ kan lu punya dosis nambah. Dosis lu nambah dan lu membuat tubuh lu jadi nagih. Oke. Gitu dari kita nggak perlu sama sekali. Jadi butuh sedikit sampai lama-lama jadi banyak. Sama kayak makan jatuhnya deh berarti. Jadi kebutuhan gitu. Oh sama ya? Hampir sama ya? Iya kayak gitu. Oh, harus ya kalau kayak gitu ya? Iya. Tapi emang seenak gitu. Maksud saya gini, ini kan problem yang sorry, tapi kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Emang seenak itu? Gitu. Iya, maksudnya ini kan problem yang nggak selesai di negara manapun. Benar. Khususnya di negara kita lah bang ya. Apalagi kayak kemarin ada kasus sampai bawa bertonton sabu gitu kan. Berarti kan laku dong di Indonesia gitu tuh. Iya, ada pembeli kan berarti kan. Yes. Dan sampai dijadikan bahwa hukuman narkoba itu sampai extraordinary kan. Berarti sampai hukuman mati dan lain-lain. Yes. Apakah seenak itu kalau kita sampai udah terjebur di situ gitu? Sebenarnya lebih ke mental sih. Lu nggak bisa bilang enak nggak enak ya. Orang kalau udah kena narkoba itu kan semua balik lagi ke mentalitinya kita tuh udah bukan lu lagi gitu. Jadi kan selama gue berhenti, gue masuk ngelihat orang-orang yang orang tuanya mau ngelihat anaknya udah kena narkoba sembuh,
itu ada dua macam. Jadi ada satu yang memang orang tuanya udah capek gitu ngurusin ini anak, dimasukin aja ke rehab. Ada satu yang benar-benar mau ngelihat anaknya sembuh. Nah, sedangkan selalu dilihat bahwa anaknya ini problemnya. You know what I'm saying? Sebenarnya mereka ini perlu dibantu. Sebenarnya. Ya, perlu didampingi karena mereka nggak bisa sendiri. Karena mentalnya udah kena. Gimana orang suruh mikir bener kalau otaknya udah nggak bener, bro? Udah rusak gitu. You know what I'm saying? Like, udah deh, lu jangan make lagi. Iya, gue abis nggak make, gue mau ngapain? Gitu. Ya, tapi ketika lu deket sama dia, lu ada pendekatan, ini udah lu jangan make, lu nggak usah mikirin ini dulu dah. Besok makan gue yang take care, ini segala macem. Dia kan jadi otaknya lebih fokus untuk berhenti. Berarti bisa dibilang orang banyak anak-anak muda atau yang make narkoba itu karena mereka tidak sibuk berarti ya Bang? Ada juga yang sibuk, cari kesibukan. Oh justru cari kesibukan. Oke. Karena kurang sibuk berarti dia ya? Iya. Oke. Jadi maksudnya gini, orang pakai narkoba itu kan beda-beda. Ada yang bilang supaya nimbul percaya dirinya. Ada yang alasannya karena, nih keluarga gue broken home. Gue pelarian deh, gue make gitu. Jadi menyalahkan keadaan gitu ya. Gue mendingan gue gitu, gue sendiri, gue enjoy, gue nggak dengerin bokap nyokap gue berantem. Ada yang kayak begitu. Oke, alasannya oke. Tapi jangan pernah bilang karena itu lu nggak bisa berhenti. You know what my point? Like, ketika lu masukin barang haram itu ke jarum suntik, nggak ada yang maksa, bro. Ketika lu nyuntikin ke tubuh lu, itu bukan bokap nyokap lu yang broken home itu yang nyuruh sendiri ya. Karena keputusan lu. Jadi satu-satunya cara berhenti cuma satu, berhenti. Siapa yang bisa berhenti? Ya kita sendiri. Gitu. Nggak mungkin dong kenar kalau misalnya bokap nyokapnya yang berantem broken home udah harmonis, balik kembali hidupnya udah luar biasa, terus lu bisa berhenti. Tapi lu nggak mau berhenti, sama aja bohong. Iya sih. So you know what my point is like, I know. Everyone terlalu sibuk tuh nyalain yang di luar. Iya. Jadi memang sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada kata hilaf dan lain-lain ya. Memang karena diri sendiri aja pengen kayak gitu. Ya kan kayak gue tadi cerita. Itu kan kalau misalnya gue ngeliat segunung pun depan gue, kalau gue nggak mau, ya gue nggak mau. Nggak mau ya. Tapi kan yang pertama, gue cobain deh. Itu kan gue nggak ada yang maksa gitu kan. Apalagi sorry nih, kalau narkoba yang namanya dipaksa itu lu ketika lu ngumpul memang dia punya barang banyak. Karena emang mahal juga ya, sayang untuk dibagi, mending pakai sendiri ya. Yang gue pakai sendiri gitu kan. Iya sih. Nah tapi kan ketika lu ada di situ, lu bisa nolak. Betul. Kita punya yang namanya free will, lu bisa milih, lu mau pakai apa enggak. Iya. Tapi menurut lu Bang, faktor terbesar, Abang kan ngumpulnya udah dulu kan sama teman-teman yang begitu-begitulah. Faktor terbesar menurut Abang tuh sampai anak muda itu terjebur ke dunia narkotika itu apa sih Bang? Faktor terbesarnya dari sekian banyak faktor. Yang paling banyak tuh biasanya lingkungan. Emang lingkungan. Lingkungan. Karena seperti gue bilang, lo mesti masuk seperti orang yang diterima di satu komunitas, di satu perkumpulan, di satu tempat yang lingkungannya itu yang nerima lo. Karena penerimaan itu penting. Makanya kalau lihat sosial media sekarang, kenapa kayak platform-platform tuh ada like, ada love. Itu kayak the things that, wah gue diterima nih. And then you wanna pay extra. Kayak lu mau beli ekstra, bayar barang yang baru yang harganya lebih mahal, itu cuman supaya lu diterima. Ini keren nih orang nih. Gitu. Intinya lebih diterima orang ya berarti. Pengakuan diri ya. Pengakuan orang lain berarti ya. Pengakuan orang lain dan itu penting. Buat apalagi anak milenial sekarang kan, itu sebenarnya kayak itu penting buat mereka gitu. Iya sih, kayak mau ngupload sesuatu terus yang like dikit kayak kita kecewa. Ya, kayak, kayaknya gue nggak sehebat dia lah gitu. Terus kenapa gitu loh? Lu nggak sehebat dia, tapi mungkin lu kebanggaan bokap nyokap lu gitu. Yes, you know what I'm saying? Like things like that tuh yang pertama sebenarnya kelihatannya simple, tapi itu penting. Oke. Gitu. Nah, kalau dulu kan Putau ya yang hype ya Bang ya. Separah apa sih Abang pernah ngelihat kejadian separah apa sih karena kejadian orang pakai Putau? But minta maaf sebelumnya. Abang boleh lebih dekat lagi di mic. Jadi area sensitif di sini. Gini, oke. Nah, lebih enak gitu. Nah, separah apa sih Bang Abang pernah melihat orang itu karena memakai Putau? Oke, gua ngalamin sendiri lah ya. Gua cerita. Gua tuh di rumah udah yang namanya apa yang bisa gue jual tuh pokoknya semuanya gue jual di rumah. Ya kayak tabung gas, itu tabung gas mahal bro. At that time tuh 800.000, gue nggak tahu sekarang berapa. Oh ya. Dulu 800.000 tabung gas? Dulu udah yang gede ya.
Yang biru itu ya? Itu 800.000, itu udah kayak dapet 1 gram pada saat itu. Kayak ya udah gitu kan. Itu yang gua nggak jual tuh cuman AC karena susah nyopotinnya bro. Iya. Susah nyopotinnya, susah jualnya mau kemana ya? Iya, terus tapi gua kayak dulu zamannya gua tuh ada laser disc kan. Zamannya laser disc yang besar itu. Iya. Gua bisa masukin, gua juga kadang-kadang mikir, gua bisa bawa sebarang segede gitu ya. Gua pakai itu zamannya celana cutbra itu dulu. Iya. Kan gombrong-gombrong sininya ya. Jadi gua ambil itu laser disc, copotin kabelnya, nggak usah lah, kabel mah gampang gitu kan. Yang penting alatnya masukinnya ke sini, selip. TV tabung gue pernah bawa. Dulu kan zaman tabung belum ada yang tipis-tipis gini bro. Dari rumah itu bang? Dari rumah, TV yang gede-gede gitu. Jadi gue setting nih, gue telepon taksi dulu kan, Bluebird atau apalah taksi gitu, suruh tunggu di depan rumah gue, agak 3 rumah ke depan. Tunggu ya bang, ya tunggu di situ. Gue kasih alamatnya, alamat di situ. Kan gue C10, gue kasih alamat C13. Pak udah di mana nih? Tunggu aja di situ. Gue tunggu tenang gitu segala macem. Ya udah lu setting lah di rumah lah. Lu setting di rumah, masuk kemana sebentar, pokoknya sekilat tuh barang hilang aja. Gue kalau mikir sekarang ya, gila gue udah kayak pesulap men. Kok bisa gitu kok bang? bisa ya? I mean like, gue nggak percaya gitu. Iya. Itu gila sih. Terus kayak nyokap gue dulu jualan bakmi. Di rumah tuh di depan dia jualan bakmi. Jadi lu bangun pagi lu sakau kan. Dia jualan bakmi kan pagi. Jadi gue lihat, belum rame nih, belum habis, duitnya dikit. Ya kan, gue diemin dulu tuh. Setengah jam gue nahan sakau lah, gak apa-apa. Udah mulai rame, duitnya udah banyak, dia sibuk kan. Kadang kan kalau di rumahan kan lu kulkasnya di dalam. Iya sih, ngambil ke dalam dulu ya, bahan gitu kan. baku Jadi ya. gue tunggu, pas gue itu gue tidur di depan tuh, di sofanya ruang tamu, gue belaga tidur. Mak gue lewat kan bilang, ini anak masih tidur. Pas dia masuk, gue keluar tuh. Gue ambil duitnya, jahat banget emang. Dia tahu jahat banget. Gue ambil duitnya, gue taruh kantong, terus gue tidur lagi. Pas dia keluar, anak gue masih tidur. Terus dia masih sibuk kan, sampai siang gitu, sampai tokonya tutup kan. Belum ngitung duit kan. Duit udah ada, gue siap-siap. Mam, pergi dulu. Ya. Lu bayangin, pas gue pulang, dia tuh nangis. Dia tahu duitnya kemana. Ya sama anaknya lah dipakai. Siapa lagi gitu kan. Masa setan? Ini bukan setan lagi ini kan. Udah berwujud nyata. Iya udah. Kalau gua katain dia setan, berarti gua emaknya setan. Tapi pasti kan lama-kelamaan kayak barang-barang di rumah udah diambil, uang untuk jualan diambil. Pasti nyokap tahu gak sih bang kalau abang itu karena itu? Karena makin pertamanya nggak tahu, karena kan gini, banyak orang tua tuh yang nggak punya edukasi tentang anaknya yang kena narkoba atau enggak, efeknya gimana. Biasanya kalau kayak jujur ya, kayak sekarang kan gue banyak ketemu orang tua yang minta tolong untuk anaknya, ngelihat kita udah keluar dari narkoba, mereka ini tolong dong anak saya dimasukin ke panti rehab atau gimana caranya, karena mereka memang nggak ngerti hal-hal kayak gitu. Jadi sekarang anak-anak tuh perlu banget, maksud gue orang tua itu perlu banget untuk punya edukasi tentang ini, ada anak ini kenapa begini kelakuannya kayak harus gini. Harus tahu orang tuanya ya. Makanya kayak podcastnya abang nih kayak begini tuh bagus gitu, buat orang tua juga harus nonton. Itu bukan sesuatu yang kayak cuman ini orang dulu gini-gini, enggak juga. Ini satu yang harus kita ketahui. Anak gue nih kayaknya mencurigakan nih kayak begini. Jangan-jangan indikasi nih. Tapi biasa kan kayak barang hilang, mak gue udah mulai tahu tuh, ini anak buat apa gitu kan. Kalau nggak judi ya narkoba gitu kan. Gue itu anak yang baik sebenarnya. Good boy di rumah ya. Good boy di rumah, sampai ke narkoba itu kayak udah tingkat keberapa lah dia baru bisa kayak ternyata anak gue narkoba gitu ya. Gitu. Jadi udah mulai nggak pulang segala macem gitu kan. Lu attitude juga udah berubah kan. Udah pasti buruk gampang banget. Marah-marah, di rumah juga tidur mulu kayak gitu-gitu. Disuruh nggak mau, udah mulai berontak, udah mulai triki-triki gitu kan. Pernah sakau separah apa dulu? Sakau paling parah ya pada saat kita mau berhenti lah, udah pasti. Karena kan lu levelnya di saat lu bener-bener nahan nggak pakai apa-apa kan. Gitu. Jadi ya sakau paling parah adalah ketika lu mau berhenti, lu harus lewatin namanya sakau paling parah dalam hidup lu. Kayak gimana? Boleh diceritakan gak sakau? Jadi ya lu badan dingin nih, kayak meriang, demam, udah menggigil kan. Badan dingin, mencret, itu udah lu mau kentut doang kayak atau lu lagi ngapa-ngapain tuh bisa kayak kecepirit gitu. Jadi kan seperti gua bilang, semua liquid dalam tubuh lu tuh itu keluar. Kecuali kuping ya. Di sini meler.
Lu ngomong udah meler aja, udah keluar Oh, air. pantas suaranya gitu-gitu itu karena itu mungkin ya. Kalau giting juga begini, Bro. Oh, Gini garuk-garuk, ya udah ngomongnya ya gitu, udah itu pakau udah itu. Itu. Terus kalau minumnya suka yang anget-anget manis gitu. Kalau gua nggak tahu yang lain ya. Kalau gua tuh biasa emak gua lama-lama tahu. Gua suka beli susu kental manis yang kalengan. Bendera gitu. Wah, iklan nih. Gue pakai air hangat, gue aduk gitu kan, gue biasa minum itu doang, kagak makan, karena makan tuh gak enak. oh juga gak enak makan juga Gak enak ya makan, jadi efeknya. kan gitu kan, jadi lu giting aja segala macam. Tapi makan sebenarnya normal, cuman kayak Gak menikmati Nggak aja menikmati, rasanya. gitu. Oke. Nah, terus Bang? Jadi kayak gue bilang, kalau lu bilang orang sakau paling parah adalah itu yang harus lu lewatin ketika lu mau berhenti. Pasti dilewatin sama orang itu. Iya. Kalau yang pengen berhenti. Ya, karena satu-satunya jalan untuk berhenti ya berhenti, bukan ngurangin. Iya. Bener, lu kalau contoh aja nggak usah berat-berat lah, kayak ngerokok. Nggak ada orang berhenti ngerokok cuman ngurangin atau sekarang gua nggak beli, gua minta nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Berhenti ya berhenti, nggak ada kata lain. Kalau lu mau berhenti tahu, lu mau berhenti narkoba, ya berhenti. Nggak ada alasan ngurangin doang, pakai dikit doang, nggak bisa. Sama kayak itu kali ya Bang ya. Kalau udah putus sama pacar, kalau pengen cepet-cepet move on, udah blokir semua gitu ya berarti ya. Kalau masih stalking kan masih ada gitu ya, masih ada itu. Berarti langsung cut gitu aja berarti. Cut, total. Dan yang namanya badan sakit udah resiko. Kalau lu berani make, lu berani nahan badan. Gitu. Kalau lu nggak berani nahan bahan, nih kalau teman-teman yang nonton mungkin, kalau lu nggak berani nahan sakitnya dan lu nanti kayak merasa mau nggak ngerasain nggak enaknya, mendingan jangan mulai sama sekali. Mending gak usah penasaran sama sekali deh gitu ya. Karena lu sekarang banyak, lu ketangkap lu kira enak, nggak enak bos. Ngeluarin Dan lu duit. kalau jangan udah ketangkap lu ngeluh gitu kan, itu tindakan kita sendiri gitu kan. Jadi kalau lu pikirin tuh, ini buat teman-teman mungkin anak muda ya, lu pikirin dulu, gua kalau ketangkap begini ya, mak gua nanti begini ya, susahin keluarga kayak begini, lu pikirin dulu deh sebelum lu pakai yang pertama kali. Kalau lu mau tanggung itu semua, ya go ahead. Silakan lah. Ya, nanti at some point nanti lu akan ketemu yang lu pikirin hari ini. Penyesalannya pasti sakit banget gitu. Iya, penyesalan pasti terakhir sih. Nah, Abang sampai dari cut berhenti make itu berapa lama tuh Bang? Pengalaman ini sakau. masih panjang. Jadi ketika gua di Jakarta, gua sempat ketangkap sekali. Oh, Abang sempat ketangkap di itu. Jadi gini, pemikirannya adalah ketika lu udah jadi edik, lu udah ketagihan, gimana caranya gua bisa dapat antidote buat tubuh gua dengan cara yang lebih murah dan gua nggak perlu keluar duit. Satu-satunya jalan adalah jualan. Oke. Bener dong? Iya betul. Ya, betul kalau betul. lu beli biasanya paketan misalnya kecil, lu beli paketan dari bandar kan, bandar udah cuanin lu kan, Iya. udah diuntungin. Udah di mark up lah harganya lah ya. Berarti lu gimana caranya? Lu jadi bandar, lu cuanin ke orang. Jadi yang lu pakai free. Itu konsepnya sebenarnya sama dari situ. Oke. Ya lu mau mulai jualan ketika lu dapat untungnya, lu untung buat pakai sendiri dan lu nggak perlu mikirin lagi tuh, nggak perlu ngutang sama orang segala macam. Ya lu jadi pengusaha yang secara nggak langsung otak lu kebentuk tuh. Pengusaha dari barang yang kita pakai sendiri ya. Iya. Oke, terus Abang ketangkep karena ngejual. Ngejual. Jadi gua kayak ya kecil-kecilan lah invest. Jadi investor bos. Oke. Ya, jadi kayak ya kan, ini temen gue punya kosan, dia berdua, dia tadinya BD gue nggak punya duit, gue biasa beli sama dia, gue ada duit lebih, pas kebetulan gue yang lebih dari dia, udah gue taruh deh duit di sini, lu yang jualin, gue pakai di sini barang free. Nah, mereka belanja segala macam kayak nggak berani di tempat tongkrongan makainya, tapi jadi kayak lu beli pulang gitu. Oh, belanjanya di sono gitu. Jadi kayak kan seperti gue bilang tadi, gue di awal kan memang dari kayak komunitas ngumpul kan, biasanya kalau lu udah kecanduan lu pasti pecah sendiri tuh. Kayak gue punya barang, gue nggak mungkin bagi lu gitu, kayak Pakai sendiri aja. iya pakai sendiri aja gitu, pakai sendiri aja. Tapi kalau kayak yang mungkin yang berduit lah, oke lah, mereka kayak oke pakai, tapi lama-lama berkurang juga gitu, kayak sayang gitu. Iya sayang, kayak lu pertama dari segunung lu biar yang bos gitu kan, makanya lu bagi-bagi, lama-lama lu udah sakau sendiri, lu cari barang sendiri, Simpen ya. Iya. Stok. Ya, gue ketangkep di situ, memang kayak masih kayak inilah bela temen gitu. Jadi gue bertiga kan pas digerebek. Yang gerebek itu sebenarnya salah satu pasien kita yang bokapnya itu polisi. Oke. Nah, dia jadi kayak sama teman bokapnya
kong kali kong ini oknum ya, gua ngomong ini ya. Institusi ya, ini hanya oknum saja. Oknum ya, bukan ini ya, bukan semuanya gitu. Nah akhirnya ini dari reality juga gitu, dia datang tiba-tiba si polisi ini gerbek bisa tahu tempat kita stage-nya di mana gitu. Kayak kita ada pot di depan di depan kosan tuh yang agak di pojok buat taruh barang, polisi bisa ke situ bos. Langsung ke sana. Langsung ke sono. Terus di dalam apa segala macam kayak lemarinya apa udah habis udah pokoknya udah kita dipretelin habis lah gitu. Terus yang makin gue yakin ketika malamnya itu si yang anak pasien di area kita itu dia datang bos. Bawa putau sama korek api sama itu. Bakar. Di depan abang. Dia bilang, wah sakau ya lo orangnya katanya. Mau pakai nggak nih dalam otak gua nih, aduh nih anjing nih pasti dia pasti. Cuman kan sakau kan, oh iya bro pakai bagi dong. Pakai ya bang? Ini belaga gila lah bos, yang penting dapat shoot kan. Oke. Nah dia terus kasih kita shoot, jadi kita masih pakai di belakang jeruji. Kan kita masih kayak di Kapolres gitu masih kantor polisi kecil kan. Gitu. Ini memang oknum sih. Pada saat itu ya tahun 99. Gak seketat sekarang kan ya, gak seketat sekarang, wah come on man. Jangan kayak gitu lagi. Jangan coba-coba. Gitu. Karena gue ada beberapa teman juga yang kena kan. Jadi kayak gila ya, beda banget gitu. Beda banget. Dan ini memang udah saatnya udah mesti berhenti sih lo orang semua gitu. Nah pada saat itu gue tahu dia, akhirnya the next day-nya itu ada ya beberapa perbincangan gitu, akhirnya kita dilepas. Okay. Nah setelah dilepas itu kita nggak langsung berhenti, pulang ke rumah mandi gitu ya, mandi koboi lah, cuman nyetor muka ke nyokap gitu kan. But nyokap gue tuh malamnya kan udah marah-marah kan di kantor polisi, udah pak tangkap aja udah, biarin aja, saya nggak mau urusin gini gitu kan. Cuma namanya orang tua ya kan, tetap aja ya mulutnya begini tapi kan hatinya nggak bisa dibohongin ya kan, tetap diberesin, gimana pak anak saya bisa dibantu, tapi di depan kita tuh kayak galak banget kan. Udah akhirnya pada saat itu the next day-nya kita dilepasin, pagi-pagi dong cari barang lagi. Anjay. Iyalah bos, maksudnya kayak lu udah bebas kan, maksudnya pada saat itu lu mau ngapain lagi gitu. Badan udah, makanya Putau tuh jahatnya gitu. Kayak otak lu udah dikuasain, drugs gitu. Oke. Itu gila sih, makanya orang-orang yang kena drugs ini ya, pada zaman gua kena Putau itu emang perlu pendampingan. Emang harus didampingi. Gak segampang orang bilang, lu berhenti lu. Kadang-kadang kan kita kalau ke acara keluarga gitu kan, lu nyusahin keluarga lu, gini. Berhenti dong. Berhenti gak segampang itu bos. Yes. Perlu ada yang namanya effort gitu. Kalau lu mau memang anak lu atau sepupu lu berhenti, do something. Harus bantu ya. Jangan cuman baca doang. Cuman baca doang. Sorry. And it happen gitu loh. Ya kan anak-anak ini sebenarnya nggak mau. Nggak mau, kalau tahu begini kagak ada yang mau, ya kan, kayak udah tahu masuk penjara lah, kayak ada sakaunya, sakau tuh nggak enak bos. Sakau tuh bener-bener nggak enak. Nggak enak. Nah udah, singkat cerita tuh gue akhirnya tahun 2001 awal-awal tahun nyokap nanya, ngomong baik-baik, gue masih make tuh sampai 2001 tuh gue masih make, tapi gue makainya pinter. Udah nggak mau lah nongkrong tempat bandar gitu kan, ya udahlah gitu segala macam. Udah akhirnya gue ditawarin ke Amerika. Jadi nyokap gue ditawarin saudaranya yang di Amerika, mau nggak kerja ke Amerika sebagai babysitter, bawa ada anak lu kerja di restoran gitu kan. Kalau biasa kan kalau di restoran Chinese atau segala macam mereka kan ada busboy atau waiters atau apalah whatever, kerja dapur segala macam, dan gajinya kan lumayan. Besar ya bang? Ya lumayan lah, 1.400 sampai 2.000 pada saat itu kan dulu lumayan. 2.000 gede banget. Iya udah gede banget. Okay. Akhirnya udah gue berangkat, itu di pesawat gue sakau. Jadi malamnya nih, besok berangkat nih pagi gitu. Gue malamnya masih nyuntik. Barang terakhir gue pakai deh semuanya, pokoknya mau ada sisa berapa gue pakai. Gue jarum suntik gue inget banget, gue tinggalin di kamar gue, udah emak gue juga berangkat bareng gue kan, nggak ada yang gerbek lah kasarnya gitu kan. Udah gue berangkat, jadi gue namanya perjalanan Jakarta LA kan 22 hours kan. Jadi gue kayak begitu enak itu, tengah jalan di pesawat sakau men. Sakau di jalanan. Gimana udah mulai keringet dingin, udah meler-meler gitu kan. Emak gue udah tahu, nah sakau lu ya katanya.
Mau gue udah pinter tuh bro. Udah mulai tahu. bisa nerima ya bang ya. Iya udah sering ngegerebek gue, kayak gue di kamar mandi kan, kalau zaman dulu tuh kamar mandi kita kan masih pakai yang gayung tuh, pakai yang ini, jadi telanjang aja belum mandi gitu kan, terus jarum suntik taruh di tangan sini, jadi kalau digerebek dibuka pintunya, jarum suntiknya lempar ke bak, jarum suntiknya ngambang-ngambang gitu kan, nah kita telanjang, masa lu mau masuk? Gila, bodoh amat, malah sengaja kasih lihat gitu kan, udah keluar lagi mandi biar dia nggak masuk. Zaman itu jadi nyokap gue yang namanya gue bohong kayak apa dia udah tahu lah. Jadi dia jadi pinter. Belajar dengan sendirinya ya bang. Belajar dengan sendiri, wah anak gue kayak begini nih. Oke. Nah udah akhirnya gue sampai di Amerika setengah happy, Amerika man, setengah lagi kayak gimana nih cari barang, gue nggak kenal bandar, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya. Udah bukan nyari duit tuh, nyari barangnya di mana gitu. Iya dong, badan lu udah mikir, masa di tengah jalan gue stopin orang gitu segala macam, how do I get drugs gitu kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya gue berhenti karena keadaan situasi nggak punya barang. Maksakan diri untuk berhenti. Bukan maksain, karena mau nggak mau. Situasinya yang memaksa kita kayak begitu. Nah itu nggak cukup ternyata. Oke. Jadi kalau cuman karena situasi lu berhenti, lu dijauhkan dari narkoba tapi lu nya belum mau berubah, ujung-ujungnya ketika lu ketemu narkoba, lu pasti kena lagi. Makanya orang kalau di panti rehab ada yang relapse. Masuk panti rehab, ya kan, rohaninya dibenerin, dia udah nggak make, attitude-nya udah berubah, tapi dia belum mau berubah. Attitude-nya berubah sih, udah jadi baik, sama anak baik, nggak kurang ajar, tapi ini di hatinya masih cinta sama narkoba. Keluar bebas, weh kamu layak nih, udah lulus. Keluar dari panti rehab, ketemu narkoba, makin lagi. Emang nggak bisa ya? Pernah nggak dengar istilah apa anak 1000 rehab? Kasarnya Kasarnya bolak-balik rehab, dia lagi gitu. Oke. Jadi kayak memang dia belum putusin untuk berhenti. Memang dirinya sendiri walaupun mau direhab, mau diapain juga, kalau dirinya nggak mau ya percuma. Mau nyokap lu sampai sayang lu kayak gimana, orang mau berdoa buat lu kayak gimana buat kesembuhan lu, kalau lu nya belum mau berubah, sama aja bohong. Tetap pasti balik ke sana lagi. Harus balik ke diri kita sendiri. Oke. Buat keputusan itu, lu mau berhenti, dan dari situ lu mulai lembar yang baru. Enak gak? Nggak enak bos. Lu mau berhenti, pasti masih ada yang bilang, kita mau hidup bener aja, masih ada yang, aduh jangan sok-sok suci deh. You know what I'm saying? Like lu jangan sok-sok suci deh. Nih gue mau ke gereja waktu itu, gue mau masuk ke gereja aja. Adek gue mesti tahu karena gue di rumah tuh suka nyolongin barang, jual-jualin barang. Kau jangan ke gereja please, nanti bikin malu. Takut itu speaker gereja dijual sama gue. Karena orang kan takut gitu kan, orang tuh pasti judge lu dengan hal itu. Tapi gue mau bilang, kalau orang bilang lu bekas tukang bohong, lu memang suka tukang nyolong, ya memang bener, dan lu harus terima itu gitu. Harus terima kenyataannya itu ya. Lu harus terima itu, setelah lu bisa terima, lu berubah. Orang lain lihat lu berubah, kan kita nggak bisa bilang, gue udah berubah, lu nggak bisa. Orang lain yang harus lihat, nilai ya. Iya lu dia udah berubah. Jadi orang-orang yang sama yang ngelihat lu kayak begitu sampah, dan lu sekarang berubah hidupnya, mereka akan wow keren ya. Respect pastinya. Iya. Gitu. Nah gue ke Amerika, sampai di sana pertama kali gue cari tuh narkoba, tapi gue gak ketemu putau, gue ketemu crystal meth, sabu. Ya, jadi ada anak Indonesia satu kayak kosan gitu, semua anak-anak orang kaya. Mereka tuh kerjanya ya udah, kerjanya bukan kerja yang di restoran, memang punya duit, punya sekolah dan segala macam. Oke, anaknya orang kaya lah. Anaknya orang kaya. Gue gila juga kena sabu. Pas masuk rumah itu ada yang orang main, lu tahu soliter gak? Tahu. Nah, soliter tuh dari kayak bisa 24 jam bro, lu main tangannya begini-gini doang. Karena dia nyabu. cetak di belakang komputer. Terus minum Coca-Cola bisa bergalon-galon. Kayak yang 1 literan tuh semua botolnya bisa, lu kalau semalam tuh dia minum bluk minum gitu. Udah gila itu, udah gila banget. Itu di rumah tuh kayak ada kayak lu ngomong sama alien lah. Ada yang nonton karton gitu pagi-pagi, Cartoon Network gitu kan, mereka nonton serius banget, kayak udah kesedot gitu. Iya, udah padahal mah itu hilang sebenarnya. Dia udah di dalam kartonnya, kayak udah otaknya kemana gitu. Kan kena mental itu. Oke. Nah, akhirnya gue nyobain pakai, emang gue bukan di sabu sih. Jadi kayak gue mulai langsung sadar gitu. Aduh gila, gue kalau nggak kerja nih datang ke Amerika mau sampai kapan gitu. Oke.
Akhirnya gue pergi ke Florida dari LA, gue cabut ke Florida. Ke Florida, di sana gue udah mulai benar, bro. Jadi gue kerja udah santai kan, jauh dari narkoba. Gue ketemu sih yang namanya Cimeng, gue ketemu. Karena anak-anak delivery boy-nya di Chinese restaurant tuh kan biasanya ya mereka Nyimeng dulu. ya nyimeng lah segala macem di mobil udah nge-bake gitu kan, ditutup kacanya asap gitu. Jadi polisi kalau berhentiin mereka tuh udah keluar asap. Oh iya kayak oke pernah lihat itu. Jadi pintu sengaja ditutup, jendela tuh di dalam. Itu apa istilahnya apa di situ? Nge-bake. Ya nge-bake. Oke. Jadi lu nggak ngisep pun udah giting. Gak ngisep juga, ikut di belakang udah giting juga. Ya, jadi mereka memang udah sesuatu yang biasa kan buat. Dan legal di situ ya Bang ya dulu ya. Sebenarnya nggak purely legal, nggak. Apa sama kayak alkohol sekarang di sini? Ya, mereka ada kadarnya. Jadi kayak misalnya lu nih, kayak narkoba di sana, lu di bawah 2 gram itu, lu masih dianggap orang sakit. Nah, jadi biasa hukumnya panti rehab. Di atas 2 gram atau lu ketahuan in action do transaksi, berapapun gramnya, itu lu drug dealer. Jadi ada ininya, ada takarannya gitu. Karena di sana terlalu banyak, bro, terlalu banyak, dan mereka harus milah-milah. Penjara tuh terlalu penuh buat yang kasus narkoba. Emang udah banyak Ya. culture-nya di sana lebih parah daripada Indonesia. Jadi balik lagi nih, gue di Florida, gue mulai nyari, tahu itu nggak ada, dan gue nggak terlalu suka sabu. Akhirnya gue nyimeng-nyimeng aja santai. Ada anak-anak Indo dateng gitu kan kerja, paling nyimeng, linting segala macam, ya udah buat santai doang karena capek kerja kan. Refreshing. Udah akhirnya pernah sekali kena sabu belanja 13 gram. Karena bandar sabunya kurang duit buat ngambil paketan gede. Jadi si delivery boy ini, si bule ini, Mike lu mau nggak naruh duit $300 dapat 13 gram. Itu harga bandar banget lah kasarnya. Harga pabrik ya. Dia kayak mau beli 100 gram gitu kan, mau beli 1 kilo tapi duitnya kurang. Jadi abang nitip gitu ya. Gue nambahin, gue dapet barang lumayan lah. Nah di sono tuh crystal meth-nya nggak kayak kalau di sini kan dia crystal bener-bener yang kayak kecil itu. Nah di sono tuh kayak bongkahan batu. Oh emang gede-gede ya. Lu ketok gitu. Kayak kerikil gitu ya. Kayak kerikil, gede-gede. Gue dapet segini. 13 hari gue gak tidur. Hari ke-9 gue udah tripping, udah kemana-mana gue. 13 hari kan itu. Gue sambil kerja kan, gue waiters kan. Jadi gue ngeliat customer tuh kayak ini. Anjing nih orang mau nonjok gue nih. Gue jalan tuh ya, gue bisa jalan tuh kayak jalannya mau kenceng. Larinya mau kenceng. Kayak gak mau orang ngeliat gue gitu. Gue udah ngerasa kayak The Flash aja. Sut gitu kayak. Terus ke kamar mandi dulu kan, kamar mandi lu mencetin jerawat lu kayak, kok ada sabunnya keluar dari lu udah tweaking man, lu udah ngebayangin padahal itu keringet kan. Anjay. Kayak jerawat lu dipikir, wah ini sabun nih, gua kumpulin nanti kalau BR gua habis bisa gua bakar lagi gitu. udah gila itu. Gila Pak, waktu di Jakarta juga sabun tuh banyak yang udah kena mental. Lu kayak, gua pernah sekali gua lagi di Gajah Mada tuh, lu nyetir nih, satu cewek nih udah ketinggian banget. Jadi dia langsung teriak di belakang, di kursi belakang dia teriak, stop! Di Gajah Mada tuh ada pohon gede-gede tuh. Ya kan dekat depan diskotik Gajah Mada itu. Dia turun, dia cuman ngejarin itu pohon, dipukulin. We were like, kita lagi on nih. Anjing orang kapan? Lari bro di pinggir jalan. Kita kan orang teriak dalam mobil pikir kenapa gitu kan. Lu apa ketusuk, lu punya pisau sendiri atau gimana? Gua gak ngerti deh. Dia lompat, coba mukulin itu aja. Masuk lagi? Temen gue pernah bro nongkrong di depan nih, di depan motor. Gue jadi cerita yang lucu-lucu nih. Gue jadi keinget nih. Jadi lu ini anak kemana gitu kan? Udah kalau anak-anak nyabu kan biasa udah masing-masing lah. Oke. Ada yang ngetekin korek api dia tusuk-tusuk sampai sehari itu beberapa kali korek api sampai hancur gitu. Nah ada satu yang lucu nih. Tau nggak dia ngapain? Dia di depan, jadi di parkiran motor. Ini orang duduk di parkiran, dia pakai kaca spion. Gitu orang ngapain nih? Dia masuk, alisnya udah sebelah nggak ada bro, cabutin. Keril kabut aja. Gila bro, jadi dia ngerasa tuh pertama alisnya tuh nggak simetris. Cabut. Ya kan maksudnya orang-orang kalau udah pada on sabu kan masing-masing kan, udah punya dunianya masing-masing. Dunia masing-masing. Kita jangan, si Jules kemana tuh? Di depan lagi gitu. Pas balik baru alisnya udah nggak ada bro, dicabutin satu-satu, one by one ya. Terus ada yang satu nangkepin nyamuk, dikumpulin, ditaruh di kulkas. Dibekuin, kenapa? Iya, kasihan gua katanya. Banyak funny stories. Ya, itu kan tweaking kayak orang-orang yang kayak itu gila sih. Gila.
Gila-gila banget. Itu benar, makanya lu ketika lu pulih kadang-kadang nggak 100% otak lu balik kan. Iya, yang sehat lu itu nggak balik semua gitu. Kadang-kadang masih ada efeknya gitu. Sampai sekarang? Ada, ya enggak, gue nggak tahu, gue udah nggak tahu. Gue nggak tahu dong, atau dia mungkin sekarang ternak nyamuk, gue nggak tahu. Bisa jadi bisnis kan? Ya, jadi keahlian dia. Iya gitu. betul ahli pernyamukan Indonesia. Nah di Florida itu bang, gue udah mulai enak hidupnya. Jadi kayak gue udah bisa ngumpulin duit udah ada jalan lancar. Gue beli mobil pertama gue itu Estilo ya pakai duit gue sendiri gitu kan. Udah bisa tahun beli 95, mobil. moonroof gitu kan, kayak asik nih gitu kan. Gue dandanin zaman Fast and Furious itu yang pertama. Itu angkatan yang gue waktu di sana 2001 2002 tuh. Udah 2000 sampai 2003 tuh zaman Fast and Furious, mobil di ya gitu-gitu. Oh, abang di sana waktu awal di Florida itu. Tato sebelah kiri, setir sebelah kiri. Anjay. Jadi kan kalau buka kaca biar dilihat. Set. Preman pasar nih, Bos. Nah, yang gue mau ceritain nih, trippingnya di sana tuh beda, bro. Inek, ekstasi. Jadi bule-bule ini kalau ngeliat kita godek-godek ini, mereka kayak aneh. Ini orang aneh gitu. Nah, gue ngeliat mereka aneh. Lo tahu kayak kipas angin yang biasa dipegang itu pakai baterai, itu dikasihin glow stick. Jadi mereka tuh trippingnya ngeliatin cahaya gitu. Oh, kesedot ke dalam sana. Kan kalau film-film anak-anak yang kayak gitu-gitu, anak trans di sana kan pakai lampu, pakai glow stick kayak gitu kan. Atau ceweknya dikasih antingnya, bodinya, jadi lekukan tubuhnya membuat mereka trippingnya gitu. Nah, lu kalau nggak punya duit, anak-anak yang nggak punya duit, abis on kayak begitu, kita ke Walmart. Walmart tuh kan kayak Carrefour Race ini, tapi dia 24 hours. Oke. Dia tuh gedungnya tinggi, semua lampu neon putih-putih. Jadi gimana caranya nih kalau temen lu udah on ketinggian, lu kan harus biar dia lepas gitu, biar kita dudukin, biar gak ketahan ya. Dudukin dia di cart, dorongan cart. Dia kan duduk begitu berarti nungging kan. Matanya kan ke lampu di atas dong. Dorong sekencang-kencangnya, Bos. Jadi tuh lampu kayak neon gitu. Sampai dia, "You okay?" I'm feeling good, bro gitu. Udah gitu, Bang. Udah nih. Jadi udah level. Jadi kadang tuh kalau lu jalan sama orang yang on-nya lebih ketinggian gak enak. Nggak nyambung. Nah, jadi kita bikin dia turun dulu nih, baru enjoy. Enjoynya gimana? Masuk ke mobil, buka kaca, setel lagu, bass kenceng, liatin lampu jalan yang kuning. Anjay. Ngebut, deng. Jadi caranya beda di sana. Dia ngeliat, gue ngajarin mereka, gedek, gue bilang gedek. Oh gini, nggak ada di situ, nggak ada kayak gitu. Oh, this is good, bro. Jadi kayak apa? Kita kasih culture-nya kita. Gitu kan. Udah, akhirnya dari situ di Florida terus kan kejadian 9/11 tuh. Ini titik di mana gue benar-benar hancur deh. Gue ngerasa kan gue udah jauh dari narkoba lah yang sampai mengikat gue sampai harus sakau dan jual-jual barang dan segala macem kan. Akhirnya gue balik ke LA karena pada saat itu karena gue dari Indonesia kan Muslim government. Di situ konotasinya adalah teroris lah segala macam kayak gitu. Pada saat itu ya, walaupun mereka tidak menyatakan, gue disamperin FBI. Jadi kayak mereka datang ke tempat lu, ditanyain 40 pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodohnya tuh kayak, lu bisa ngerakit bom nggak? Pokoknya dia udah nggak ngeliat you Chinese or no ya. Pokoknya yang penting Indonesia gitu. Indonesia, Malaysia, all the Muslim government mereka taruh kayak satu poin, lu harus cek gitu, disuruh sama pemerintahnya. Akhirnya gue pikir daripada gue lapor diri, jadi pada saat itu kita dikasih kelonggaran. Jadi kalau lu visa lu udah lewat atau segala macem, lu boleh lapor diri nggak ditangkap. Nggak ditangkap. Yang penting laporan dulu. Jadi lu datang di situ lu dicek tatonya lu apa, nama lu siapa, lu masuk kapan, dan paspor lu memang udah habis dari kapan, tapi lu nggak ditangkap. Malu ditawarin untuk asylum, bikin kewarganegaraan sono. Jadi lu bayar pengacara lah kayak $3,000 dikasih perpanjangan 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan belum tentu lu dapet. Jadi lu cuma bayar doang gitu. Pemutihan lah intinya. Kasarnya kayak begitulah. Nah, akhirnya gue pikir daripada gue di Florida orang Indonesia dikit, kan malah jadi macam-macam kan. Gue kontak ke LA. LA itu kayak senternya anak-anak Indo lah kayak gitu kan. Oh emang di LA dulu? Iya, LA sama Philly biasanya kan. Gue ke LA karena sepupu gue ada di situ. Gue balik ke sana. Gue driving 3.000 km tuh road trip, Bang. Road trip? Iya, bawa mobil sendiri. Jadi yang bisa gue jual. Kayak yang gue gak bisa jual, gue masukin ke mobil. Naik 2 pintu, Estilo, 3.000 km hajar. Sendirian. Itu gue hajar 3 hari kalau. 2 hari lebih lah. 2 hari? Ya udah tidurnya di motel-motel aja. Ya bentar hajar. Udah akhirnya sampai di sono. Hari pertama gue sampai LA malam,
sepupu gua yang dulu anak motor itu, yang dulu minjem duit gua dan segala macam, akhirnya gua jadi make, udah di LA bang. Abang nggak tahu? Tahu, cuman kayak ya udah gitu kan, gua pikir gua udah nggak make, lu juga udah nggak make. Takdir kita ketemu. Yo bro, mau pakau nggak lu? Gua kayak lu jangan bullshitin gue lah. Gue di sini udah hampir 4 tahun di Florida. Gak pernah nemu gitu kan. Cobain dulu. Nah ini yang gue bilang tadi pertama. Bentuknya beda. Kalau di Indo kan bubuk putih kan. Jadi itu tingkat kemurniannya tuh tinggi. Lebih bagus yang di sana. Karena gampang langsung dilarutin kan. Lu campur air langsung larut. Jadi airnya bisa kuning. Kalau makin kuning tuh makin bagus. Makin bisa bikin pedau kalau bahasanya. Gitu kan. Jadi lu ketahuan mana yang larut, mana yang enggak. Ada yang nggak larut kan, jadi kayak ada kayak titik-titik panadol digerus lah mungkin kayak gitu kan. Nah pada saat gue di sana, gue sesuatu yang baru gue lihat. Jadi mereka datang kayak pakai balon kecil tuh, balon kecil yang sebelum ditiup itu dimasukin kayak bentuknya kayak gui-gui stuff gitu, lengket. Nah itu ampasnya heroin. Jadi kalau orang-orang Mexican di sana, orang-orang mereka jualnya pakai paketannya pakai itu. Balon itu. Pakai balon itu. Jadi dia jualnya per balon. Jadi korin sendok, ditaruh itu BB-nya ditaruh, dikasih air, dibakar, dimasak. Nah, jadi dimasak dia lumer tuh. Kayak direbus ya, itu. Terus kan jarum suntik kan ada karetnya tuh. Lo cabut, lo aduk kan. Pakai karetnya tuh. Lo aduk, udah nyampur total, lo ambil itu. Rokok punya filter. Kayak Marlboro atau apalah gitu. Diambil filternya, ditaruh aja di sendok. Kan dia nyerap kan, jarumnya lu sedotnya pakai itu di atas filter. Jadi lu ambil dari filter berarti? Iya dari filter, kan dia udah nyerap kan. Udah nyerap ke filter. Nah, jadi ampas-ampasnya yang benar-benar nggak perlu masuk ke air, dia kesaring. Udah masuk, lu cari supaya nggak ada anginnya, udah cucau, putau, nyuntik. Hari pertama lu bayangin, gue kalau sekarang mikir ini memang ya. Narkoba tuh ngejar hidup gue gitu. Iya. Gue udah bestie banget tuh. Bestie banget sama narkoba. Udah kayak gue gak mau gitu kan. Tapi kan gue belum pernah buat keputusan untuk berhenti. Iya sih. Gua karena keadaan aja. Gitu. Iya oke. Dan gue di LA itu makin parah. Jadi lebih parah daripada di Indonesia. Lebih parah dari Indonesia. Karena pada saat itu gue punya duit bang. Iya sih. Gak usah jualin Magicom lagi ya bang. Exactly. And then like lu kalau perlu duit lagi, lu tinggal kerja, bokul barang buat seminggu atau 2 minggu, keluar state, lu pakai, lu balik, lu bisa kerja lagi gitu. Kan duitnya gede. Oke. Gue tuh sempet pernah dulu sampai keluar di luar state tuh kerja misalnya di Utah atau segala macam, gue tinggal telepon bandar gue, suruh kirimin pakai FedEx. Jadi gue sebelum berangkat kerja, kita kan waiters kan biasa kan sebelum restoran buka kan, itu jam 6, jam 7 pagi. Kan gue dulu sempet pernah tinggal di Telluride. Telluride tuh kayak di pegunungan kayak tempat ski. Bener-bener turis semua segala macam. Lu bayangin tuh lagi gunung salju segala macam. FedEx datang dari jauh kan kelihatan lekukannya gunung gitu. Wah, that's my drugs man. Udah sukses sih. Lu kebayang kan? Kayak gue udah tanya, ini kapan jalan? FedEx kan cepet. Ada next day lah. Lu kayak Grab gitu lah. Next day gitu kan kayak the next day gitu DNA next day lah gitu datang. Satu-satunya mobil FedEx yang datang ke kota kecil gitu. That's my drugs, man. That's my love. Come on, baby, gitu. Daripada gue nyari bandar di tempat baru kan gue belum tentu ada juga. Gitu. Jadi gue punya sumber juga di LA. Gitu. Oke. Dan itu gak kedetek sama FedEx-nya? Gue gak tahu ya bang ya. Karena dia kan kering kan. Kering dan dia taruh di balon. Dan kayak mungkin kalau jujur aja kalau gue nggak tahu jasa-jasa pengiriman satu hari di sini benar-benar dicek nggak? Gue nggak tahu gitu kan. Lu perlu waktu berapa banyak ngecekin yang satu hari next day? Ya kan mungkin pakai anjing pelacak bisa. Tapi lu pernah nggak kebayang gitu? Apakah benar-benar dicek semua paket? Nggak juga. Gitu. Betul. Ya, kita nggak tahu lah. Iya. Ya. Terus gue di situ di Amerika gue sempat ketangkep 5 kali. Cuma 5 kali. Cuma 5 kali. Oke. Orang 1 kali biasanya itu jerah ya. Ada cuma 5 kali. Lu keren bang katanya. Jago lu bukan, itu goblok. Justru yang ketangkep sering itu goblok ya bang ya. Goblok. Lu nggak jago berarti. Iya. Kalau lu sering kenal tuh lu berarti goblok. Nah gue ketangkep itu bertahap bang. Jadi dari gue pemakai, dari orang yang takut
untuk belanja ke area bandar sampai gue netep di situ jadi anak buahnya bandar. Sampai jadi anak buahnya bandar. Iya. Gue nggak bisa pernah jadi bandar gedenya karena itu udah pasti kan ya udah ada hostnya lah di situ, udah ada gangster gedenya. Ada kartel-kartelnya lah di sana ya. Orang yang bandar paling gede adalah bandar yang nggak pernah make sama yang nggak pernah megang barang. Karena duitnya untungnya diambil, bukan dipakai just lagi. Iya. Itu baru just business ya. smart bandar. Iya. Kalau lu masih make, oke, lu masih pemakai dan lu masih yang ngambil sendiri, itu masih bandar biasa lah. Uangnya habis ke situ juga ya. Bandar yang pintar tuh gitu, duitnya nggak kesentuh. Kan kalau di Amerika, lu kalau ketangkep harus in action. Iya kan? Makanya gue tuh sempat dari calo sampai pernah jadi kurir yang ngambilin barang buat bandar. Jadi gue nih pernah ngambil barang misalnya, ambil di Fort Street gitu. Ngambil ketemu sama yang ngedropin, taruh di kantong, itu jalan sepanjang jalan ada berapa polisi kan. Itu JPR, cuman mau nggak mau kan, kita namanya kerja. Datang nih ke tenda, bongkar. Dicak kan. Dia ngapain? Dia cuma liatin depan tenda. Cak, bagi 5, bagi 7. Bagi ini. Terus yang ini buat si psycho, buat si ini, bagi. Jadi kita kerja buat dia. Terus polisi gerebek. Gue gak punya barang bukti, gue gak pengen yang jualan dia. Justru itu yang pintar ya Bang. Ya ya udah profesional lah. Gue tuh pernah sampai diguruin sama bandar gue. Yang waktu gue bilang gue punya mobil tuh, mobil itu gue sekolahin pink slipnya ke bandar. Jadi misalnya itu diharganya $4.000, kan lu nggak mungkin ambil barang $4.000 kan. Jadi gue kasih pink slipnya ke dia, gue parkir mobilnya depan bandar. Biar? Ya lu tidur bangun langsung ketok pintu men. Cuman lama-lama ketika lu ada di depan bandar lu punya rumah, bandar lu kan pasti risih. Ning ya. Iyalah pasti disgusting. Iya pasti kayak diincar polisi atau gimana, orang curiga. Iya sih. Jadi gue sempet kadang kalau pagi nih dia nggak langsung kasih barang. Lo naik dulu ke mobil, gue ikut muter sama dia ngedropin sambil diceramain gue. Gue lagi sakau tuh, jadi dia barang nggak langsung kasih gue, ikut naik. Cino, gue dipanggilnya Cino kalau di Amerika. Sama bandar sana dipanggilnya Cino. Cino Chinese in Spanish gitu. Satu-satunya Chinese di downtown tuh kita manggilnya Dope Town. Dope Town. Ya, udah jadi kota narkoba. Oh. It was crazy lah pokoknya di situ. Lu ngeliat pusatnya di sana lah. Iya, pusatnya di sana. Dia jadi kayak lu ke Mangga 2, orang jual baju, ini jual narkoba semua. Udah kayak gitu aja. Bandarnya di situ, makainya di situ, orang jarum suntik di situ. Itu gila sih. Udah biasa di sana berarti ya? Iya. Nah, nanti suasana di Amerika tuh ya serem sih. Kayak lu ngeliat cewek masuk pagi, mereka lagi mau pakai narkoba gitu, nggak punya duit. Besok paginya udah kayak digebukin, udah bekas diperkosa. Di film-film itu the same person, iya. Lu jalan aja nih, lu ngeliat tuh ada cewek lagi nyepong. Sorry nih, pardon my language gitu. Ya dia lagi jual dirinya, jual jasa untuk dapetin narkoba. Dan itu lu lihat pakai mata kepala sendiri, itu menjadi hal yang biasa tiap hari. Ngeliat orang ditusuk, berantem, nipu segala macem, digebukin. Ya pokoknya tapi ketika lu punya barang kayak gua nih, gua nggak pusingin orang punya urusan. Yang penting gue punya barang gitu. Dan satu yang gue pelajarin, ini gue bawa sampai, gue banyak belajar juga sih waktu gue hidup di jalanan. Yang paling penting itu respect. Di jalanan, senjata api lu itu masih kalah sama yang namanya respect. Gue jadi jalan tuh kayak sama tukang rokok apa segala macem, gue tuh respect them gitu. Gue punya barang, gue take care them gitu segala macem. Lu bayangin kalau orang mau jahatin lu dari belakang, lu kan nggak tahu. Iya sih. Lu boro-boro sempet ngambil senjata api. Tapi kan pasti dari rumor dulu, nih gue mau bantai ini si ini nih. Tapi ketika lu ada respect, orang bilang, jangan ganggu dia. That's my friend gitu deh. That's my boy, don't mess up with this guy gitu. Kayak gitu-gitu. Hidup kita juga gitu. Lu jadi orang yang ngengesan segala macem, lu rese, lu gue mau ini, serah lu deh. Terserah lu lah. Mau lu bantai, serah lu gitu. Tapi ketika lu ada respect, jangan deh. Itu anak gini gitu kan. Aslinya kayak gini lah orang yang so gitu. You build your own shield kan. Oke. Gitu. Nah, abang ketangkep itu di penjara berapa lama? Yang pertama itu kasusnya misdemeanor, jadi kayak masih ringan. Gue cuman keluar 4 hari. Oh, just 4 days. Ya, karena seperti gue bilang, di LA itu penjaranya tuh penuh. Jadi mereka kayak kasih tanda kutip, kalau masih cuman levelnya segini lepasin deh. Udahlah, lepasin aja. Iya.
paling dikasih pembinaan, lu nggak boleh di sini, nanti kita tangkap lagi ya. Itu kan dia kasih lu shock terapi kan. Tapi kalau yang kedua, gue dapet hampir sebulan lebih. Di dalam? Ya. Jadi kan rekod lu di fingerprint kan masuk kan. Udah pernah masuk, udah diingetin, lu pakai lagi nih. Tapi belum diganggu sama identitas lu. Jadi mereka belum tahu kalau gue tuh orang luar. Gue orang Indonesia, nggak pernah dicek paspornya. Oh, paspor tuh gak dicek? Nggak dicek. Gue cuma jalanin waktu gue karena gue melakukan pelanggaran salah penggunaan narkoba di jalanan. Dilepas. Yang ketiga, gue kena probation, masa percobaan. Jadi gue punya kewajiban untuk lapor diri sama polisi yang ditunjuk lah di mana, polisi pembinanya. Yang keempat, gue kena lagi. Jadi kan probation gue 2. Yang kelima paling parah. Gue udah dikenal polisi lah di situ. Kasarnya kayak ini, what the fuck this guy doing gitu kan. Gue setiap kali lewat situ kan, jadi kalau lu nggak in action, lu nggak ditangkap. Lu punya hak untuk tidak diperiksa. Oh. Tapi kalau in action, misalnya lu melakukan transaksi itu ngefek. Gitu. Okay. Berarti kalau nggak lagi make nggak. Berarti kalau ada memeriksa, gue nggak ngapa-ngapain. Makanya di sana tuh ada kayak di setiap ujung gang itu ada kayak yang dibayar, kayak joki lah. Jokinya. Jadi kalau polisi lewat dari six side gitu, mereka teriak dari ujung su. Oh, ada kodenya. 5-0 on the six side. Jadi itu satu gang itu yang pada lagi giting semua segala macam langsung kabur acting. ini. Nggak acting aja. Oh, nggak kabur, langsung jarum suntik masukin bet bengong gitu, bercanda pada nggak make. Polisinya lewat, polisi kan nggak bodoh, dia tahu, cuman dia ayo. Nah itu gua satu kali ketangkep tuh gara-gara yang gua jarum suntik lagi pedau, jarum suntiknya di sini gimana nggak ditangkep bro. Yang makin banyak, cuma gua ditangkep karena pada saat itu gua nggak sadar ada polisi, dipanggil ada polisi lewat gitu kan. Nggak sadar. Udah gini aja udah lagi giting, jarum suntik sini mau gimana lagi mau menghindar, ditangkap. Gitu. Pas habis kelima itu abang dideportasi kah? Nah, yang kelima ini gue jadi kan semua hukumannya ditambahin tuh. Hukuman gue tuh 6 tahun 8 bulan. Gue dapet 3 count dari polisnya. Dari governmentnya gue dapet 3 tuntutan. Yang satu possession of firearms, punya senjata tajam atau senjata api. Oh, abang waktu itu bawa? Ada cuman kayak pisau gitulah. Terus yang kedua gang allegation, karena gua ngumpul di satu tempat area, di situ tempat geng pada ngumpul dan memang geng gitu. Yang ketiga drug dealer, jadi gua punya kasus sudah ke drug dealer bukannya pemakai. Udah pemakai lagi. Nah, itu tuntutannya. Nah gua kan kalau di LA itu lu masuk itu gedung kayak lu ke Wisma Mulia nih, satu gedung itu tahanan namanya, tempat detention. Jadi lu belum diketok palu masuk ke jail, jadi lu belum jadi terdakwa. Belum jadi terdakwa ya. Belum jadi terdakwa. Waiting list lah. Ya, masih bolak-balik pengadilan. Nah, di situ lu dikasih deal. Jadi you not guilty till you plead guilty. Lu nggak bersalah sampai terbukti bersalah. Lu berhak untuk membela diri lu sendiri. Dikasih pengacara dari pemerintah segala macam. Oh. Nah, gue itu bolak-balik pengadilan. Dari gue bilang bisa bahasa Inggris sampai gue bilang gue nggak bisa bahasa Inggris. Sampai gue diganti lawyernya itu sampai orang Malaysia ngomong Melayu. Awak jangan ngaku bersalah katanya. Nah terakhir habis deal-dealnya dikurangin setahun, dah lu ngaku bersalah deh, hukuman lu gue turunin setahun. Terakhir kalau nggak salah itu udah hampir 9 bulan gue di dalam di LA County Jail ini, dikasih tawaran terakhir 1 year county time, 3 year probation, 4 joint suspended, sama deportable. Jadi dapat 4 nih. 1 tahun masa county. County itu biasanya kalau 1 tahun cuma 80%. Jadi around 9 months to 10 months. Gue pikir udah hampir bebas nih gitu kan. Terus 3 year probation. Dikasih 3 tahun masa percobaan, gak boleh ada kontak sama polisi. Lu nyebrang jalan aja atau salah parkir, dapat tiket. Yang ketiganya langsung aktif, tanpa pengadilan. 4 joint suspended. Masuk penjara 4 tahun. Tanpa pengadilan. Jadi dipending, ditunda. Yang ini terakhir deportable. Gue pikir-pikir gitu ya, gue deportasi kan berarti yang 2 ini otomatis hilang dong, ya kan? Terus gue ini hampir beres, udah gue take the deal. Jadi gue dinyatakan bersalah dengan hukuman penawaran yang terakhir itu. Yang terakhir, deportasi. Nah, akhirnya balik, udah di sentence kan, gue tinggal nunggu panggilan. Dan gue akhirnya dibebasin setelah 9 bulan, 9 bulan lebih dikit lah. Tapi gue nggak beres tuh, harus masuk ke imigrasi. Kan deportable. Yeah. Masukin ke imigrasi, gue lama juga di situ, 7 bulan.
lama juga deportasi. 7 bulan deportasi. Jadi lu diklarifikasi, bro. Oh. Ini si Michael ini waktu ninggalin Indonesia pernah bunuh orang nggak? Pernah punya kasus nggak? Buronan nggak? Nah kan kalau gue di Amerika status gue udah clear kan, gue tinggal dipulangkan doang. Tapi kan nggak bisa langsung pulangin. Ngurus visa satu one way. Gue dibawa ke KBRI, ibu-ibunya ngomong gini, kan gue di polisi borgol kan. Tapi baik sih, ditutupin. Lu KBRI duduk situ tangan di borgol. Ini ibu KBRI ini. Michael, what are you doing? Kamu bikin malu Indonesia. Akhirnya kasih stempel, jempol segala macam cuman buat one way visa. Kan pulang lu tetap harus stick with the rules kan. Iya. Pulang dapat visa satu one way terus nggak pernah dikasih tahu lu kapan pulangnya. Jadi bener-bener blind. Gue inget gue dipulangin hari ABRI tahun 2007 bro. 5 Oktober gue dipulangin. Malam-malam dibangunin, dimasukin ke mobil yang tertutup gitu. Wih. Kayak van gitu. Kayak di film-film. Iya bener, nggak ada jendelanya. Masuk, terus tapi gue dikasih makan itu pagi-pagi. Jadi gue dijemputnya kan subuh. Udah terang tuh, gue dikasih makan. Gue inget banget, In and Out Burger. Sampai makannya inget ya. Inget bro, lu dikasih, polisinya beliin lu burger. Lu mau burger apa? Dikasih makan. Karena kan kita sebenarnya udah free man. Cuman gue harus ngejalanin next step-nya aja. Yeah. Gue naik SQ gratis bro. Dari Amerika pulang ke Indonesia naik SQ gratis. Di kapan lagi lu? Kapan lagi dong? Kapan lagi naik SQ? Ada cara lain bang naik SQ. Jadi gue di escort tuh ya. Jadi pesawatnya udah semuanya penumpangnya naik. Mobilnya itu masuk ke bawah. Jadi di dalam pesawatnya. Jadi kita nggak lewat yang jalur di bawah diturunin. Terus dilepas borgolnya, diserahin ke pramugaranya, pemimpinnya. Jadi gue jalan tuh udah kayak gangster gitu, masuk paling terakhir. Bos. Anjay. Set, ya, duduk. Pulang, udah tenang tuh. 7 tahun gue di Amerika, bawa pulang cuma $10 bos. Itu $10 pun patungan dari temen-temen. Sumbangan. Sumbangan kayak, ini si Mike mau keluar nih, udah kayak tradisi lah gitu. Udah pulang, sampai di airport, sempat ditanya-tanya, masa kamu 7 tahun gak ada duitnya? Ngurus surat tuh lama bro keluar. Padahal orang, jadi dibilang orangnya nggak ada yang tanda tangan. Aduh gue jadi ngomongin lagi. Ini oknum ya. Iya oknum. Diperiksa semua segala macam, dipulangin kenapa. Dibilang orangnya nggak ada. Setelah setengah jam nggak ketemukan apa-apa nih orang bokek nih. Bener-bener nggak ada duitnya. Dilepas. Tahu yang tanda tangan siapa? Di belakangnya doang orangnya. Dia tadi di situ. Itu gila bro. Itu gila banget. Berarti masih dimintain duit berarti ya bang? Ya, you know lah. At that time ya. Dulu. Sekarang udah diperbarui. Sekarang Indonesia jadi lebih baik. Karena pemerintahnya baik. Ini lari kemana-mana nih. Iya. Udah akhirnya gue bahaya soalnya. Diseruduk nanti kita, mohon maaf. Iya. Kalau mau dipanjangin panjang, gue jadi nggak berhenti di situ. Itu gue belum kenal Tuhan. Masih baru prosesnya aja gue lewatin. Oh gue harus jalanin ini. Udah 6 kali akhirnya gue balik ke Indonesia. Ini gue singkat aja deh ya. Gue balik ke Indonesia, gue kayak nggak punya siapa-siapa. Lu kan image-nya di Indonesia udah ngomongin nih. Tapi nyokap masih di sana? Nyokap masih di sana. Sempet gue duluan jadi balik. Dia tuh like a year later apa segitu baru balik. Lu gue balik ke Indonesia, gue dikasih handphone sama adik gue. Yang paling welcome tuh family gue. Cuman kan di ngomongan keluarga-keluarga lain kan si Michael di sono begini, di penjara lah segala macem. Terus temen-temen kompleknya jangan main sama si Mike ya. Itu bekas narapidana segala itu udah gosipnya udah kemana-mana. Lu bayangin, kita udah bener loh, kagak make segala macam dan gue udah ngejalanin hukuman gue, tapi gue masih diomongin ini dan memang itu resiko. harus diterima. Harus diterima bahwa lu memang dulunya bajingan, ya memang lu bajingan. Jangan dibilang baik gitu ya. Jangan bilang, lu bajingan lu itu dulu. Iya. Tapi lu harus terima, lu harus terima diri lu. Akhirnya gue balik, gue punya handphone, gue inget banget tuh, gue punya handphone, kagak ada kontaknya bang. Gak ada, lu handphone buat nelfon siapa? Nelfon yang nyarinya juga kagak ada kayak what? Udah buang aja lah. Gitu. Akhirnya gue mulai ngerasa di situ kayak gue sendiri lagi. Pada saat itu ada banjir gede. Temen gue yang dulu bandel di komplek dulu mau buka mata tahu nggak? Nawarin lagi. Mau pakau nggak? Cabut. Adik gue udah bilang, kau jangan aneh-aneh ya. Iya. Pulang pakai lagi. Akhirnya ketahuan lagi tuh, lu bayangin ya, otak gue di mana ya? Udah ngejalanin yang kayak begitu, dan gue belum ceritain tadi di Amerika jadi gembel.
Ada yang bilang gini, kalau gue cerita ke anak-anak muda gitu, gue pelayanan ke anak-anak jalanan. Saya pernah jadi gembel di Amerika. Wah enak, Koko Mike pernah jadi gembelnya di Amerika. Gue bilang, bos, mau jadi gembel mah gembel aja, mau di Amerika mau di mana sama aja, lu tidurnya di beton. Gue bilang di aspal. Nggak ada yang enak, gembel aja. Makanya jangan jadi gembel, gue bilang. Lu harus upgrade yourself gitu kan. Akhirnya udah, gue kenal lagi. Masuk lagi? Oh enggak, Putau. Kena putau tapi gue nggak masuk penjara. Nah, Pakau mulai ya. saudara-saudara yang udah kenal Tuhan, kirim pendeta ke rumah. Anjay. Yang dulunya narkoba. Gue inget banget tuh. Gue lagi pedau, masuk ke kamar, mau doain gue. Gue katain, tai lu, cabut gue bilang. Lu ngapain doain gue, udah nggak usah ngurusin hidup gue bilang. Nah pendeta yang sama itu sekarang jadi kakak rohani gue kan. Karena kalau gitu, bangsat lu pendeta dulu pernah tai-taiin gue lu. Iya. Tapi yang dia kerjain ke gue itu nggak pernah give up. Dia nggak pernah nyerah. Dia tetap sampai mau bertobat nggak bertobat, pokoknya gue udah sampein kebenaran. Terserah. Lu mau terima nggak terima, terserah. Tapi sampai di titik mana abang sampai kayak oke, I'm done gitu. Ah, gue dimasukin ke rehab di Puncak, di Gadok. Di situ gue dimasukin ke kerangkeng. Jadi kita ngomongnya bunker. Oke. Dimasukin ke bunker, di situ dibuat situasinya benar-benar nggak enak lah. Kayak airnya tuh ada lumpurnya. Lu dibikin suasana bahwa hidup itu nggak enak. Banyak yang kesulitan. Kasur dibuat nggak enak segala macam. Terus kalau gua itu pada saat itu kerohanian gua yang digeber. Karena di panti rehab itu gua dididiknya secara rohani kan. Dikasih Bible. Oke. Suruh ngafalin, bos. Gua bilang lu ngerjain gua ya. Jangankan suruh baca banyak begitu. Satu aja gua kagak hafal. Tapi gua nggak mau. Untuk keluar dari tempat itu jalannya itu. Harus ngafalin Harus Bible. ngafalin. Oke. Gue keluar. Dari situ gue mulai ngelihat orang-orang yang masuk ke rehab satu-satu. Terus hati gue tergugah gitu kayak, iya ya. Hidup gue gunanya apa sih? Kayaknya semua udah gue cobain gitu. Lu mau nyenengin siapa lagi? Akhirnya gue ngelihat sosok, lu jangan ngomongin Tuhan dulu deh sama gue. Pada saat itu. Tuhan yang lu ngomongin sama nggak dalam hidup lu? Tapi bener, gue ngelihat ada beberapa orang ya, sampai gue tuh nanya, kok bapak masih mau sih ngelihat saya tuh udah sampah, kok nggak pernah nyerah sih, saya udah begini udah begitu. Dia bilang gini, karena Tuhan nggak pernah nyerah sama hidup saya bisa hari ini karena Tuhan, dan Tuhan yang sama bisa membuat hidupmu juga berubah. Terus gue bilang gini, orang aja ya pengen lihat gue berubah, masa gue nggak mau berubah sih men? Akhirnya gue serahin hidup gue mulai sibuk tuh ngelayanin temen-temen yang baru masuk, yang baru pada kena, masih pada sakau segala macem. Gue punya makanan, mereka kan masih pada, kan biasa di luar nggak pernah mau makan. Di rehab tuh makannya banyak. Nah karena kita udah jadi kakak senior, makanan bagi mereka. Jadi dikit-dikit gitu doang, melayaninya kecil-kecil aja. Dari hal kecil berarti. Dari hal kecil. Jadi dari situ abang akhirnya putuskan kenal dengan Tuhan. Yes, Bukan kenal sih, kembali lagi pada Tuhan ini. Jadi gini. Lu kalau tahu Tuhan lu nggak cukup. Lu tahu Tuhan lu bisa gini ajaib segala macam. Tapi kalau lu nggak mau kenalin dia, artinya lu nggak mau intim, lu nggak mau deket, lu pasti akan jatuh ke dosa yang sama. Tapi ketika lu kenal, lu kan segen. Misalnya gue kenal sama lu nih bro, gue mau melakukan sesuatu yang mungkin bisa merugikan lu, membuat lu sedih atau membuat lu kayak nggak suka. Kalau gue kenal, gue kayak mikir 3 kali kali. Jangan deh. Itu filosofinya simple banget. Kalau lu cuman tahu, bodoh amat, kenal juga kagak gua. Dia mau gimana bodoh amat gitu. Tapi ketika lu kenal itu kan lu membangun hubungan. Yang lu rusak tuh bukan cuma diri lu, tapi hubungan lu, dan lu itu penting gitu. Jadi kalau sekarang buat temen-temen gitu ya, kalau mau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Karena dia nggak pernah setengah-setengah sama kita. Dia nggak pernah setengah-setengah, total men. Gitu. Kalau lu masih setengah-setengah, mendingan lu mau main abisin deh, lu capein dulu gitu, jangan abu-abu gitu. Lu mau hitam, lu cobain semua segala jenis. Kalau lu benar-benar mulai hari ini udah, gua mau stop, yuk gitu sama-sama. Jangan mulai dari nol, mulai dari minus nggak masalah. Yang penting lu tahu arah lu mau ke sana.
Gak ada alasan lagi untuk kembali. Iyalah, kalau lu masih mau setengah jalan, aduh nih, emang gak enak sih, mau bener tuh gak enak bro. Lu kira hidup bener ada enak? aja ada gitu. aja. Lu mau bener aja dia ngomongin pasti. Tapi hasilnya dong. Iya kan? Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi Bang, bahwa masih banyak anak muda yang masih penasaran, masih ingin pakai, dan masih banyak banget yang terjebak di dunia narkoba ini kan. Ya kata Abang bilang, kita tidak akan berubah kecuali diri kita sendiri yang mau berubah kan? Betul. Nah, mungkin Abang juga berubah bukan karena diri sendiri juga kan? Pasti ada dorongan dari bimbingan dari orang lain. Nah, mungkin dari video ini nih ada nggak yang mau Abang sampaikan ke anak-anak muda itu bahwa narkoba itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, narkoba itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita kalahin. Kenapa? Karena sebenarnya yang megang kuasa kita. Yang ngontrol tuh kita. Ketika pertama kali lu mau make, itu keputusannya yang kontrol kita. Bukan narkobanya yang bisa masuk ke dalam tubuh lu sendiri. Nah, itu lu harus ngerti. Nah, sekarang ketika lu udah sakit, lu udah di kondisi yang bener-bener lu perlu bantuan, lu harus akuin itu. Bahwa lu gak bisa sendiri. Dan lu harus akuin lu sakit. Gak bisa lu ke dokter, dokternya nanya, lu sakitnya apa? Saya gak sakit dok. Ya apa yang mau diobatin? Nah, lu harus ngerti dulu, oh iya ya, gue ini sakit. Gue perlu bantuan. Dan gue mau berubah gitu. Kalau hari ini lu gak sadar, lu ngerasa lu masih bener, lu masih kayak, kok gak perlu orang deh gitu. Ya susah. Jadi belum bisa buat keputusan. Jadi satu hal, narkoba itu gak jauh lebih hebat dari diri lu sendiri. You know what I'm saying? Like you the one taking control gitu. Kalau lu ngerasa kayaknya narkoba ini ngancurin hidup gue, no, you can take that control. Lu bisa jauhin itu narkoba, dan lewat hidup lu yang hancur itu lu bisa jadi berkat buat banyak orang. Lu bisa nolong orang-orang yang mungkin masalahnya sama. Mungkin orang-orang yang saat ini lagi terpuruk, yang mungkin gua nggak tahu ya, orang nonton ini yang jauh banget segala macam ini, mungkin dari podcast ini teman-teman bisa ngelihat, lu pasti bisa. Amin. Mudah-mudahan bisa, dan mudah-mudahan banyak orang yang sudah mulai menjauhi narkoba lah. Yes, amin. Apa sekarang kan sudah banyak lah teknologi, artikel-artikel. Kalau dulu mungkin kita karena bertemanan, tapi kan sekarang sudah banyak bertebaran lah informasi ya Bang. Mudah-mudahan sih lebih melek lagi sih teman-teman agar menjauhi narkoba. Bahwa narkoba itu memang tidak ada gunanya sama sekali gitu kan. Gak ada gunanya sama sekali. Gak ada gunanya sama sekali. Bang Mike, terima kasih banyak. Ya, thank you. Sudah cerita di sini panjang lebar, saya sampai kayak gak ngerasa. Mungkin ini ada 1 jam setengah lebih lah kita bercerita. So ya, kan gue kayak coba inget-inget yang memang kayak poin-poin yang memang gue alamin sendiri gitu loh. Dan thank you banget buat waktunya, buat ini wadahnya, dan mungkin dari podcast yang kita ngomongin mungkin kelihatannya biasa gitu. Iya betul. Tapi it's very powerful. Amin. Okay. Mudah-mudahan banyak orang tergugah di sini Bang. Saya makasih banyak udah di sini. Teman-teman, makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa kalau yang bagi warga Bekasi hadir di sini di Jeep Coffee. Makasih banyak. This is Ability Channel. Believe in yourself. Thank you.